Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Mustadin masyayikhina wa masyayikhihim usunna hadrati muallifi hadal kitab Muhammad Nawawi ibnu Umar al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurihum wa yulid darajati ma'antali min barakatihim syunillahi lana wa lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali yang kemarin saya tinggal, saya belum maknani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa kana, dan ada siapa As-Suhrawardi itu yatufu berkeliling, siapa As-Suhrawardi berkeliling fi ba'di masjidil khif, di sebagian masjidnya Khif, bimina, di tanah Mina atau di daerah Mina. Yatasaffahu, dalam keadaan mengelilingi siapa As-Suhrawardi al-wujuha terhadap semua wajah. Jadi gampangannya apa? Tengok-tengok, kayak mencari orang gitu. Setiap ada orang dilihat gitu. Nah, kenapa kok begitu? Fakila, kemudian ditanyakan lahu kepada As-Suhrawardi fihi, tentang masalah yang keliling tadi itu. Faqala, maka menjawab siapa As-Suhrawardi, jawabannya begini: Inna lillahi, sesungguhnya itu bagi Allah, ibadan, memiliki seorang hamba, ubadan, jamak abidun, ubadun. Ubadan, memiliki beberapa hamba, idza nadharu, yang apabila memandang siapa ubad, memandang ila syakhsin, kepada seseorang, aksabu, maka memberikan siapa ubad tadi itu sa'adatan, terhadap kebahagiaan atau sa'adah atau keberuntungan. Jadi Gusti Allah itu memiliki hamba, memiliki jenis manusia kira-kira begitu, yang kalau mandeng, ngerti? Kalau ngelihat seseorang itu, orang itu bisa hamba tadi itu bisa memberikan sesuatu keberuntungan kepada orang yang dipandang tadi itu, orang yang dilihat tadi itu. Jadi dipendeli itu ngene iki, pendeli dipandang itu, apa yang ada itu bisa nyetrum lah, nyetrum berentek nanggone wong sing dilihat tadi itu. Ini kira-kira ya wong alim-alim, wong para wali, para itu ya. Kayak Kanjeng Nabi itu misalnya, siapapun yang memandang Kanjeng Nabi itu hati ini itu iso terpengaruh. Apa maneh Kanjeng Nabi nek wis mirsani, melihat kepada seseorang itu hati ini itu bisa terpengaruh. Lah Gusti Allah itu punya orang-orang jenis ngono kuwi. Para wali sing kalau dia itu melihat orang itu bisa terpengaruh. Nah, sa'adah itu yang dimaksud ya keberuntungan nanti di akhirat. Keberuntungan. Misalnya kemudian dilalah berkah tadi itu, kemudian dia menjadi orang baik, gampang sadar, gampang dan sebagainya gitu. Itu dimaksud. Nah, ini pentingnya, kemarin kan cerita tentang pergaulan ya.
cerita tentang pergaulan dengan ulama. Lah nek iso golek ana wong sing ngene iki. Wong Imam Az-Zuhrawardi iki tokoh sufi terkenal, iku mau mencari orang seperti ini. Dan mestinya kita itu apalagi sangat butuh kepada orang yang jenis seperti ini, ben kita itu ketularan. Oke, itu dari aksabu kemarin sudah saya buka di komus itu maknanya juga banyak. Ya, salah satunya akto memberikan, melakukan, mendapatkan, itu termasuk makna-makna lafal aksabu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Izzud dunya bil mali. Izzud dunya adapun kemuliaan dunia itu bil mali sebab harta benda. Artinya orang yang mendapatkan kemuliaan di dunia itu bisa disebabkan karena memang harta bendanya itu banyak. Nah, wa izzul akhirah adapun kemuliaan di akhirat itu bima solihil a'mali dengan amal yang solih. Bisolihil a'mali dengan amal yang soleh. Ini susunan namanya idhofatus sifah ilal mausuf. Jadi susunan aslinya itu amal as-solih. Terus ini dibalik menjadi solihil a'mal, namanya idhofatus sifah ilal mausuf, menyandarkan sifat kepada yang disifati. Biasanya kan yang disifati dulu baru sifatnya, ya kan? Nah, kemudian ini dijadikan tarkib mudhof ilaih, sifatnya dijadikan mudhof, mausufnya dijadikan mudhof ilaih. Bisolihil a'mali, dengan amal yang soleh. Artinya kemuliaan akhirat itu coro sebabe itu bisa diperoleh dengan amal-amal yang soleh. Oke, Izzud dunya, kemuliaan dunia. Orang mulia di dunia itu bisa dilihat dari aspek begini. Dari kebutuhannya. Jadi wong mulya lan orae urip ketika di dunia itu bisa dilihat dari perkara yang menyukupi dia. Perkara yang menyukupi dia. Kalau perkara yang menyukupi dia itu barang yang remeh, dia sudah cukup, itu biasanya orang itu kualitasnya rendah. Cara ukuran dunia ya, sekali lagi ini ukuran dunia, nggak ada hubungan dengan akhirat ya. Kalau orang itu dicukupi, hanya dia cukup, puas, rela. Kalau sesuatu itu yang kualitasnya tinggi, oh berarti orang itu mulia. Gampang contohnya begini. Misalkan kita kan butuh makan, kebutuhan terhadap makan misalnya. Ada orang itu makan itu wis pokoknya yang penting makan. Gak peduli ku lawu apa, wis pokoknya makan wis cukup. Nah, orang yang seperti ini biasanya ya tingkatan rendah. Naik sedikit, bukan lagi perkaranya, urusannya itu bukan lagi apa yang dimakan, tapi makan di mana ya. Wah, siang-siang waduh ini makan di mana enaknya ya. Ini berarti orang lumayan tingkatannya tinggi. Hebat lagi kalau waduh makannya nanti bagaimana ya saya ya. Nah, ketika makan kira-kira suasananya bagaimana ya. Nah, ini orang yang high lagi, orang yang tingkatan coro kemuliaan itu lebih tinggi. Gampangannya kita lah, kita itu urusannya kan alah besok makan apa ya. Lebih tinggi dikit, besok saya makan di mana ya. Karena sudah terbiasa makan di sini, pindah karena cari yang lebih enak. Lebih tinggi lagi itu. Lebih tinggi dari itu adalah ketika saya makan itu kira-kira suasana yang saya inginkan kayak apa? Wah, makan sambil suasananya dingin, sejuk, ada hiburannya. Nah, itu semakin mahal biasanya bayarnya.
Nah, orang yang mampu masuk di tempat makan seperti itu biasanya orang yang kaya raya dan orang itu punya kedudukan yang tinggi di dunianya. Mobil misalnya, orang biasa, alah mobil yang jenis ecek-ecek itu sudah puas. Kalau orang tengah-tengah nggak cukup dengan puas sekedar mobil yang merek rendahan. Orang yang derajatnya tinggi di dunia, maksudnya sekali lagi di dunia, itu nggak cukup mobil yang, bila perlu mobil yang semua orang tidak mampu membayar, membeli, itu saya saja yang beli. Wah, ini lebih lagi. Itu di dunia. Jadi bisa dilihat dari aspek barang yang bagaimana yang bisa memuaskan kepada dia. Oke, sekarang saya pindah ke akhirat. Di akhirat itu kalau urusan akhirat ukurannya bukan itu. Ukurannya itu begini. Kalau di dalam doa yang biasanya dibaca hari Jumat itu ya, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Pertama apa ya? Aghnini bi apa? Bihalalika an haramika. Terus nomor 2 apa? Wa bi ta'atika an ma'siyatika. Terus nomor 3 wa bi fadlika amman siwaka. Ini tingkatan orang yang apa? Orang yang derajat tingkatan tinggi di akhirat itu 3 ini. Pertama, orang yang tingkatan biasa itu wis pokoknya yang penting apa yang dimakan, apa yang dinikmati itu halal, titik. Yang penting halal. Mbuh itu mengandung ibadah opo enggak peduli, pokoknya yang penting yang dimanfaatkan itu adalah halal, tidak haram. Nah, perkara haram jelas enggak ada tingkatannya di akhirat ya, minimal itu halal. Nah, tingkatan orang yang ngalim akhirat yang kedua itu tidak lagi urusan halal. Wa bi ta'atika an maksiatika. Halal saja nggak cukup, tapi halal yang harus mengandung unsur ibadahnya, halal yang mengandung unsur taat, tidak mengandung unsur maksiat. Jadi coro mangan sak mangan itu dia nggak mau, yang penting halal, tapi makannya ini mengandung pahala nggak? Kalau nggak mengandung pahala dia nggak mau makan. Mafhum nggak ini? Apalagi mengandung maksiat. Jadi yang dipikirkan itu adalah taat. Apapun yang dilakukan dipikirkan adalah taat. Jalan misalnya, jalan ya, jalan. Yang dipikirkan adalah jalan saya ini mengandung pahala apa enggak? Bukan yang penting halal. Mafhum nggak ini ya? Mafhum ya? Ini tingkatan orang alim yang kedua. Yang top lagi, yang dipikirkan itu bukan sekedar mengandung pahala apa tidak, taat apa tidak, yang dipikirkan adalah wa bi fadlika amman siwa. Yang dipikir semuanya itu Allah, tidak yang lain. Jadi yang dipikirkan ini, yang dituju semua itu diperuntukkan untuk Allah, dan melihat apapun, merasakan apapun itu semuanya dikembalikan kepada Allah, tidak memandang yang lain. Nah, ini tingkatan wali. Nah, kalau orang seperti ini itu ya semua keluar masuknya nafas ini itu mengandung zikir. Apa yang dilihat itu juga mengandung zikir. Apa yang diperbuat semuanya mengandung zikir. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Ini tingkatannya para wali. Halo? Sampai sing ndi Kang? Hah? Apa sekedar yang penting halal? Nek enggak halal enggak gelem. Kalau makan kok mengandung haram enggak mau, subhat enggak mau, sepenting halal. Naik sedikit tidak cukup halal. Yang halal harus mengandung nilai ibadah, nilai taat, jauh dari maksiat, baru mau makan.
naik lagi, apapun yang dilakukan itu merasa yang menggerakkan itu Gusti Allah, untuk Allah, kepada Allah, dari Allah. Yang dimaksud dengan billah wa minallah wa ilallah wa alallah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Dari apapun itu adalah Allah, tidak yang lain. Wa bi fadlika amman siwa. Jadi cara orang-orang seperti ini melakukan apapun itu yang dirasakan itu semata-mata anugerah dari Allah. Dia mampu ngaji seperti ini semata anugerah dari Allah, bukan usahanya sendiri. Itu yang dimaksud wa bi fadlika, dengan anugerah dari Allah semua dikembalikan kepada Allah. Nah, tentu begini-begini ini yang ya tauhide, akhlake, tasawufe ya dikencengi. Nek sekedar syariat tok, fikih tok nggak cukup. Nah, itu butuhe ngaji. Jadi izzud dunia, kemuliaan dunia itu ukurannya ada harta benda. Nah, tingkatannya tadi itu. Kemuliaan di akhirat itu dengan amal sing soleh. Nah, tingkatannya seperti tadi itu. Maksudnya bagaimana? Ay fala tataqawwa, maksudnya maka tidak menjadi kuat apa umurud dunya, urusan dunia, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa umurud dunya, illa bil amwali, kecuali dengan sebab harta benda. Wala tataqawwa, dan tidak menjadi kuat apa umurul akhirah, urusan akhirat, wala tasluhu, dan tidak menjadi baik apa umurul akhirah, illa bil a'mali, kecuali dengan beberapa amal as-solihati yang bagus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun makalah al-khamisatu yang kelima, itu an Utsmana, diceritakan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allah, Gusti Allah, anhu, kepada Sayyidina Utsman. Dawe ngene, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Hammud dunya, utawi menyusahkan dunia, itu zulmatun, merupakan kegelapan, fil qalbi, di dalam hati. Wahammul akhirati, adapun menyusahkan perkara akhirat, itu nurun, merupakan cahaya fil qalbi, di dalam hati. Hammu itu susah. Susah itu apa? Ya susah. Susah itu khazan. Susah itu begini, menyesali terhadap sesuatu yang lewat, itu namanya susah. Bahasa Arabnya hamun utawa khuznun. Haznun apa? Susah. Kalau menyesali terhadap apa yang sudah terjadi. Kalau menyesali atau mengkhawatirkan terhadap yang akan datang, jadi aduh nanti gimana ya saya, itu namanya apa? Khawatir. Jadi kalau yang lewat itu namanya khazan. Nah, menyesali terhadap urusan dunia itu bisa menyebabkan ada kegelapan di dalam hati. Hati bisa menjadi gelap. Misalnya gimana? Misalnya, waduh, rugi aku kemarin, wah, tapi rugi urusan dunia ya. Sedih karena merasa rugi karena dia tidak mendapat keuntungan duniawi. Sesal, ya, itu bisa mendatangkan kegelapan. Maksudnya begini, ay al-haznu, adapun prihatin atau menyesali atau menyedihkan, fil umuri, di dalam urusan al-muta'alliqati, yang berhubungan bidunya, dengan dunia, itu soro, menjadi
itu soro menjadi apa khaznun fil umuril dunya, jadi itu mudliman apa kegelapan fil qalbi di dalam hati. Jadi menjadikan kegelapan di dalam hati. Sebaliknya wal khaznu, adapun menyesali atau memprihantini atau apa menyedihkan fil umuri, berarti merasa sedih fil umuri di dalam urusan al muta'alliqati yang berhubungan bil akhirati dengan akhirat, itu soro menjadi apa khuznun fil akhirah, menjadi itu munawwiron yang apa mencahayai, menerangi lil qalbi di dalam lil qalbi kepada hati. Menyesali atau apa sedih terhadap urusan akhirat. Contohnya begini, misalnya sampai ketinggalan jamaah terus merasa sedih, lah itu bagus. Sampean ketiduran sehingga tidak bisa ikut ngaji seperti ini, kemudian merasa menyesal, itu namanya apa? Menyesali terhadap urusan akhirat. Nah itu bagus, karena merasa menyesal seperti itu bisa mencerahkan, menyinari di dalam hati. Nah, sebaliknya orang yang tidak merasa menyesal karena meninggalkan suatu kebaikan, maka itu menunjukkan hati itu sudah mati. Ini makalah dari, kalau nggak salah, Athaillah bin Sarah Hikam Athaillah Askandari itu dawuhne, orang yang tidak menyesal karena ketinggalan atau tidak bisa melakukan suatu kebaikan, itu menunjukkan hatinya itu mati. Sampai rasa nih, sampai ngerasa nih nggak nih? Pernah nggak sampai ngerasa nih, misalnya ketiduran sehingga nggak jamaah itu, aduh kenapa gitu? Ngerasa nggak? Pernah nggak? Halo. Tapi kalau begini, jadi misalkan di perempatan depan itu ada dangdutan, dilalah sampai ketiduran, kemudian tidak bisa nonton dangdutan, menyesal, aduh kenapa saya ketiduran. Pernah gitu? Menyesal seperti itu menyebabkan hatinya menjadi gelap. Sama rasanya dewe lah, sama rasanya dewe. Saya gini, urusan dunia itu apa? Ini kan tadi umurut dunia, urusan dunia. Dunia itu apa? Akhirat itu apa? Ini dunia itu kalau dari aspek bahasa ya, asal kata itu dunuwun. Dunuwun itu maknanya apa? Dekat. Dunuwun, dana yadnu dunuwan, dunuwatan, itu maknanya dekat. Sebaliknya itu akhirat. Dari pengertian seperti itu dapat diambil definisi begini: apapun yang kita nikmati dan nikmatnya itu hanya bisa dirasakan sebelum mati, dalam waktu dekat sebelum mati, maka itu dunia. Saya ulangi. Apapun yang sampean rasakan, apapun yang sampean dapatkan, dan itu pengaruhnya itu hanya dinikmati sebelum akhirat, sebelum meninggal dunia, itu berarti dunia. Mafhum gak ini? Ayo. Sebaliknya, apapun yang sampean lakukan, yang sampean dapatkan, dan itu manfaatnya tembus sampai setelah meninggal dunia, itu berarti akhirat. Oke, sekarang kita contohkan. Sampai ngaji begini, ini dunia apa akhirat? Halo, dunia apa akhirat? Jawabnya belum tentu. Lihat definisi tadi itu. Kira-kira dampaknya itu sampai rasa nih di akhir, tembus setelah meninggal dunia apa sebelum meninggal dunia? Kalau sampai ngaji seperti ini, datangnya itu bukan karena niat ngaji, tapi niatnya itu ben
Ben ketemu sapa? Nah, ben ketemu cewek misalnya, niatnya itu nanti ada dampaknya di akhirat nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi dampaknya ada di dunia nggak? Ada apa? Berupa apa? Berupa rasa seneng, rasa bahagia ketemu dengan si dia. Jadi manfaatnya hanya bisa dimanfaatkan sebelum meninggal dunia. Setelah meninggal dunia nggak ada apa-apanya. Itu berarti murni perbuatan duniawi. Mafhum nih ya. Jadi ukurannya di situ. Nah, kecuali kalau sampai ngajinya itu memang ya Allah saya ngaji kepingin ngerti, ngilangi kebodohan, kepingin menghidupkan syariat Islam. Wah, keren kan ini? Ada pahalanya enggak? Ada pahalanya kan? Pahalanya dinikmati kapan? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Itu berarti urusan akhirat. Itu definisinya. Yang pertama dilihat dari aspek sejauh mana itu bisa dinikmati di sebelum mati apa setelah mati. Itu saja cara melihatnya. Yang kedua bisa dilihat dari bentuknya. Dilihat dari aspek bentuknya. Duniawi itu semua yang berwujud maksiat itu pasti duniawi. Saya ulangi. Halo. Semua apapun yang kita lakukan ini, kalau itu maksiat itu pasti duniawi. Kalau di mafhum, kalau mengandung taat itu berarti ukhrawi. Itu artinya apa? Artinya sesuatu yang kita lakukan dan itu hukumnya wajib utawa sunnat itu akhirat. Nah, kalau mubah itu dilihat. Kalau mubah itu tidak dunia juga tidak akhirat, tapi masih tergantung kepada niat. Jadi perkara mubah itu bisa menjadi dunia, menjadi akhirat, tapi juga bisa menjadi duniawi. Nah, ciri mubah yang menjadi duniawi itu apabila barang mubah itu dinikmati yang melebihi dari batas kebutuhan. Itu berarti duniawi. Saya ulangi, barang mubah yang dinikmati kemudian dinikmatinya itu melebihi dari batas kebutuhan. Mafhumnya, kalau menikmati sesuatu yang mubah dan itu menjadi kebutuhan kita, kebutuhan itu artinya kalau saya tidak makan barang mubah ini saya mati, itu berarti kebutuhan. Maka makannya tadi itu sudah termasuk akhirat. Mafhum nggak ini? Mafhum ya? Nah, berarti sampean misalnya sampean mestine makan itu cukup 1 piring. Mestine untuk sekedar kenyang. Ternyata sampean kepingin karena merasa nikmat nambah 1 piring lagi. Berarti piring yang kedua ini itu sudah duniawi. Karena sudah melebihi apa? Melebihi kebutuhan, porsi kebutuhannya. Itu duniawi. Nah, jadi ini artinya apa? Artinya juga teman-teman, sebetulnya cara menikmati segala hal yang mubah itu ya seperti itu. Yang kita ambil itu ya pokoknya sepenting mencukupi kebutuhan kita, tidak lebih dari itu. Kebutuhan itu beda dengan keinginan loh ya. Halo? Kebutuhan itu beda dengan keinginan. Lah kita itu sering sengsara itu karena nuruti keinginan atau kebutuhan? Nuruti keinginan. Nah, nuruti keinginan itu berarti sudah termasuk dunia. Nah, dunia seperti ini itu sekalipun tidak mengandung maksiat,
tapi itu cukup mengotori. Bagi Gusti Allah blas nggak ada nilainya. Halo? Saya ulangi. Sekalipun itu ini halal, tapi kalau halal ya, makan kita 2 piring boleh nggak? Boleh saja. Piring yang kedua tadi boleh dan halal, nggak apa-apa. Cuman kalau sudah melebihi kebutuhan itu nggak ada pahalanya, tapi sekedar boleh. Boleh itu artinya ya nggak ada pahalanya, nggak ada siksanya. Itulah dunia. Nah, dunia seperti itu bagi Gusti Allah plus nggak ada nilainya. Wong dunia seisinya itu andaikan ditimbang dengan laler, ngerti laler ya? Lalat. Itu tidak mengalahkan beratnya sayapnya lalat. Halo? Berapa sih beratnya sayapnya lalat itu? Dunia yang begitu hingar-bingar ini andaikan ditimbang dengan sayapnya lalat itu nggak mengalahkan menurut Gusti Allah. Nah, dunia dalam pengertian tadi ya, dunia dalam pengertian sesuatu yang itu sekedar senang-senang, kemudian melebihi kebutuhan. Jadi ukuran duniawi seperti itu. Tapi tadi halal ya. Kalau maksiat jelas itu dunia. Oke, tapi begini, yang berlebih tadi itu sebetulnya masih bisa disulap itu apa ya? Masih bisa dijadikan akhirat dengan niat. Nah, untuk urusan seperti butuh ilmu. Nah, sering saya contohkan misalkan ya, kiai-kiai itu kan punya mobil banyak. Pertanyaannya itu dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Ya belum tentu, lihat niatnya. Siapa tahu dia punya banyak itu memang disediakan untuk pengabdian kepada umat, li'izil Islam wal muslimin, untuk kemajuan Islam dan orang-orang muslim. Berarti mobil banyak tadi itu nilainya tetap akhirat. Nah, tapi begitu itu butuh ilmu. Artinya apa? Jangan sembarang ngaku gitu loh. Butuh ilmu. Nah, pendek kata kesimpulannya, nek ono wong sugih ya aja suudzon bahwa itu adalah ngumpulkan dunia, jangan. Siapa tahu itu ternyata betul-betul didorong oleh niat yang baik sehingga itu semuanya mengandung akhirat. Ya. Oke, Mahfum, ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, monggo. Berikan. Pak, ini tadi kan definisi salah satu ciri untuk gelapnya hati kan ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita telat atau tidak melakukan kebaikan, contohnya yang wajib ya Pak ya, misalnya sholat gitu. Terus kita nggak getun, nggak menyesali, itu kan tanda-tanda cirinya gelapnya hati. Ini contoh Pak, kalau kan zaman sekarang kan soalnya punya teman ya Pak ya. Oke. Sholat itu tinggal sholat, terus biasa aja gitu Pak. Terus sholat atau tinggal apa hal-hal yang wajib atau hal yang sunat apa biasa aja. Tapi orangnya itu kalau ada hal tentang kemanusiaan atau gampang tekat ini loh. Gampang bantu, gampang ya. Oke. Sosialnya tinggi loh Pak. Sip, betul. Hati gak, Pak? Nah, oke. Jadi gini, ukuran orang baik itu tetap ada dua kan. Hablum minallah, hablum minannas. Kepada Allah baik, kepada sesama manusia juga baik. Nah, orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah, tapi hatinya biasa saja, nggak getun, nggak sebagainya. Nah, itu berarti menunjukkan hatinya tadi itu ada kegelapan, atau di situ menimbulkan kegelapan dalam hati. Adapun dia baik kepada manusia, itu aspek yang berbeda dengan ini. Tapi biasanya ini orang yang tidak baik kepada Allah. Contoh misalkan tadi ya, seninggal sholat
meninggal kewajiban biasa saja, nggak merasa saja. Andaikan toh baik kepada orang, andaikan itu bisa dicek. Bisa jadi baiknya itu bukan didorong oleh karena Allah, tapi karena satu, memang wataknya situ. Yang kedua, kalau hanya sekedar watak nggak didorong oleh Gusti Allah itu kan ada falanya nggak? Ayo, nggak ada kan? Ya, hanya baik saja kan, baik manusia. Tapi menurut Allah ya rano tidak ada falanya karena tidak dorong oleh niat yang baik. Kayaknya saya kemarin itu sudah menyampaikan bahwa sebetulnya tidak ada sesuatu itu baik. Perbuatan kita itu nggak ada yang baik. Yang ada itu adalah niat atau dorongan baik. Mbok sesuatu itu kelihatannya baik, kalau dorongannya jelek, baik nggak ini? Ya nggak baik juga. Jadi dorongan itu menjadi penentu gitu. Nah tadi itu kalau orang itu biasa kurang ajar kepada Gusti Allah, gampang ninggal kewajiban, sregep melakoni maksiat, sekalipun dia itu baik kepada orang, biasanya ini bisa dicek. Yang tahu itu dirinya sendiri ya. Itu cara ngamal itu ya dorongannya bukan Allah, tapi bisa jadi ya karena sekedar nyenengne konco, memuaskan diri dan seterusnya itu. Biasanya begitu. Nah, tapi sudah baik lah, minimal nggak ganggu orang itu sudah baik kan? Minimal nggak mengganggu orang itu sudah baik. Tapi adapun nanti itu ada falanya apa tidak, nah itu urusan hatinya masing-masing. Jadi kebanyakan orang ya itu pentingnya apa? Pentingnya ngerti itu begitu. Kenapa kita itu harus belajar? Itu karena ya ben apapun kita lakukan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga mengandung pahala. Karena lolos dari syariat, ora ono pahala. Enggak ono ganjaran. Apa artinya enggak ono ganjaran itu? Mbok berupa perbuatan apik, seapik apapun, kalau itu tidak sesuai dengan syariat, nanti di akhirat enggak ada apa-apanya. Padahal hidup yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Sesungguhnya, karena selama-lamanya nggak ada batasnya, kenikmatannya hakiki bukan nisbi. Itulah kenapa orang yang hanya mementingkan dunia itu ruginya serugi-ruginya, karena yang hakiki itu adalah akhirat. Oke, menjawab nggak kira-kira yang tadi nggak? Menjawab nggak? Artinya bisa diterima nggak? Oke. Soalnya kan bisa kalau kan kadang kan hati nurani ya Pak. Ya oke, ya. Mainnya hati nurani enggak mikir berpahala enggak nih, enggak mikir gitu. Cuma mikirnya itu kasihannya ada orang ini Ya, itu sudah baik, itu sudah baik. Itu baik, iya. Nah itu yang membedakan orang iman dengan gak iman kan di situ. Kalau orang iman itu apapun yang dilakukan itu dorongannya iman. Nah kalau nggak iman atau imannya tipis lah kira begitu, melakukan apapun ya dorongannya yang penting melakukan, yang penting menyenangkan dan sebagainya. Padahal dalam apapun kita lakukan itu ada syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena itulah ini doanya Kanjeng Nabi ini, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina. Ini doa yang sangat keren ini. Allahumma ya Allah, la taj'al, semoga tidak engkau jadikan, la taj'al, semoga tidak engkau jadikan ad-dunya, terhadap dunia ini, itu akbaru hammina. Apa itu akbaru hammina? Apa
paling besarnya tujuan saya. Apa ya? Paling besarnya tujuan saya. Sorry. Ham itu sama dengan tadi ya, ham yang atas tadi ya, bukan ham tujuan. Ya Allah, Allahumma ya Allah, la taj'al, semoga tidak engkau jadikan ad-dunya, dunia ini tidak engkau jadikan akbaru hammina, akan paling besarnya kesedihan saya. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini menjadi sesuatu yang paling menyedihkan saya. Jadi dikit-dikit kehilangan dunia sedih gitu. Apapun yang menjadi kesedihannya itu adalah urusan dunia. Ya Allah, jangan jadikan itu. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan akan tujuan akhir ilmu saya. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu menjadi tujuan dari ilmu yang saya miliki. Jadi jangan sampai ilmu yang saya miliki itu hanya dijadikan untuk perantara tujuan dunia. Nah itu, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Sebab kalau dunia ini dijadikan dari sesuatu yang paling menyusahkan dirinya tadi itu, apalagi kalau ilmunya itu dijadikan hanya sebagai perantara untuk dunia, bukan untuk akhirat. Masya Allah, itu alamat ilmu yang gak manfaat. Dan kalau toh jadi orang pinternya itu bahasanya itu ulama usuk, ulama wong pinter sing suk, jahat. Jadi ulama jahat itu ulama yang itu menjadikan ilmunya untuk perantara mengumpulkan kesenangan dunia, dalam pengertian dunia yang tadi ya, yang penting senang dan sebagainya. Wal maqalatu, adapun makalah as-sadisatu yang ke berapa? 6. Itu an aliyin, diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa karrama wajhah, wa karrama, dan semoga memuliakan siapa Allah wajhahu, terhadap wajahnya Sayyidina Ali. Dahunya begini, man, barang siapa itu, kana ada siapa man itu, fi talabil ilmi, di dalam rangka mencari ilmu, kanat, maka ada apa al jannatu, surga itu, fi tolabihi, di dalam pencariannya man. Barang siapa yang sedang barang siapa yang dalam kondisi mencari dunia, itu berarti barang siapa yang sedang mencari ilmu, itu berarti sesungguhnya dia adalah mencari surga. Mafhumnya, sampai berangkat dari kamar menuju tempat ini, itu berarti sampai sedang menuju ke surga. Di dalam hadis kan ada man salaka thoriqan yaltamis fihi al-ilma sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ke ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Waman, dan barang siapa itu, kana ada siapa man itu, fi talabil maksiati, di dalam sedang mencari maksiat. Barang siapa yang menuju mencari maksiat, kanat, maka ada apa, annaru, neraka, itu fi talabihi, di dalam pencariannya man. Sebaliknya, barang siapa yang sedang mencari maksiat, berarti dia sedang hakikatnya mencari neraka. Mafhumnya, barang siapa yang berjalan menuju maksiat, ya berarti dia berjalan menuju neraka. Ya sama nangan-nangan lah sama wedi.
Jadi ini apa kata melakukan dia dipikir nih ini menuju maksiat apa enggak. Kalau sampai menuju maksiat, yakinlah bahwa itu sampai sedang menuju ke neraka. Maksudnya bagaimana? Aiman maksudnya man barang siapa itu ishtaghala yang sibuk siapa man fil ilmi di dalam ilmu an-nafi'i yang manfaat alladzi la yajuzu yang tidak boleh lil balihi bagi anak yang sudah baligh al-aqili yang normal tidak gila. Apa yang tidak boleh? Apa jahluhu tidak mengetahui ilmu, karena maka ada siapa man fil haqiqati di dalam hakikatnya itu toliban orang yang mencari lil jannati menuju surga, wali ridhollahi dan menuju ridhonya Allah Ta'ala. Waman dan barang siapa itu karena ada siapa man itu muridan yang menghendaki lil maksiati. Menghendaki artinya baru karep tok ya. Karep itu baru punya keinginan saja. Itu muridan yang menginginkan lil maksiati untuk bermaksiat, karena maka ada siapa man fil haqiqati di dalam hakikatnya itu toliban orang yang mencari linari menuju neraka, wali sukhtillahi dan menuju ghadabnya Allah Ta'ala, wali sukhtillahi dan menuju murkanya Allah Ta'ala. Barang siapa yang menginginkan melakukan maksiat, berarti hakikatnya dia itu mencari murkanya Allah. Semoga kita bisa melakukan setitik-titik dilakoni, diamalkan, gak usah nunggu sudah tua atau nunggu sudah pinter, pokoknya setitik-titik dilakoni. Barang siapa yang melakukan apa yang diketahui, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang belum ia ketahui. Maka harus dilakoni. Nanti Gusti Allah akan memberikan namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tanpa dipelajari secara lahir. Pokoknya melalui ilham apa melalui apa, itu salah satunya penyebabnya adalah melakukan, menjalankan apa yang diketahui. Jadi dilakukan. Apapun semoga bermanfaat. Al-Fatihah.